Hi everyone, welcome back to Media Project with Mitrias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, setelah banyak yang penasaran buat apa sih uang yang dipinjem sebanyak itu sama Bang Viko Fakriza, akhirnya Bang Viko jujur ke publik di podcast YouTube channelnya Kasih Solusi yang di-up pada tanggal 7 Januari lalu. Di sana Bang Viko secara terang-terangan mengungkap bahwa dirinya terjerat pinjol sampai ratusan juta, guys. Gimana guys, dugaan kalian benar selama ini? Pinjol itu tenang-tenang menghanyutkan ya. Memang menenangkan, tapi itu sesaat. Tenang udah dapet uang nih untuk ngurus keperluan pribadi. Tapi setelahnya itu pasti pusing banget sih. Stres banget mikirin bunganya yang tinggi itu. Kayak Bang Viko ini sampai kebingungan banget loh guys buat bayar bunganya, bayar pokoknya itu. Makanya dia tuh sampai ada di titik yang benar-benar bingung banget harus nyari uang kemana. Sebenarnya emang ada sih pinjol yang legal gitu ya, tapi kebanyakan atau rata-rata pinjol itu ilegal gitu guys. Kalian yang nonton video ini pernah nggak ngerasain pengalaman sama pinjol ilegal? Kalau pernah, coba sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Tapi semoga itu dijauhkan deh dari kita semua. Biasanya pinjol-pinjol yang ilegal itu menjanjikan keuntungan yang nggak masuk di akal. Kalau nggak salah ada tuh ya guys. Itu sangat amat meresahkan. Dan menurutku, edukasi tentang pinjol ini masih minim banget ya. That's why banyak banget korban penipuan pinjol. Ada beberapa skema pinjol yang cukup menyesatkan guys. Yang pertama itu ada skema Ponzi dalam pinjol. Ini udah terkenal banget bodongnya. Cara kerjanya Ponzi ini semacam pinjol ilegal yang menawarkan pinjaman atau investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Nah, gilanya lagi skema Ponzi ini, kalau misalnya ada yang minjem tuh ya, atau yang investasi, skema ini akan mencari korban baru dan uang yang dikasih dari korban baru itu bakal dipakai bayarin pinjaman korban yang lama. Dan akan begitu seterusnya. Jadi skema Ponzi ini mengandalkan uang dari korban baru untuk memberikan keuntungan ke korban yang lama. Dan korban baru ini juga akan dicarikan korban-korban lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Segitu parahnya loh guys. Dan ciri-cirinya itu biasanya menawarkan bunga dan keuntungan yang gak masuk akal. Jadi kalian jangan mudah tergiur ya kalau misalnya ada yang menawarkan keuntungannya tuh gede banget gitu, tapi itu udah gak masuk di akal gitu kan. Kita tuh harus bener-bener mikirin dan menelaah bener gak dapet segitu, resmi gak lembaga ini gitu. Selain itu ada skema dengan pinjaman bunga yang sangat besar. Ini biasanya pinjol-pinjol ilegal tuh bunganya tinggi-tinggi banget loh guys, melebihi standar OJK. Kalau OJK itu mengizinkan perharinya itu cuma 0,4%, tapi kalau di luar OJK atau pinjol ilegal itu perharinya bisa 1-4%. Itu udah jauh banget di atas perizinan OJK ya. That's why orang-orang pada takut pinjol karena bunganya itu tinggi. Terus juga biasanya tenornya itu sangat pendek, sekitar 7-14 hari aja, yang membuat peminjam itu kesulitan mengembalikan tepat waktu. Dan hal itu bisa dimanfaatkan loh guys, dikenain biaya terlambat mengembalikan, ketidaktepatan waktu, dan lain sebagainya. Terus ada muncul biaya tambahan yang tidak transparan. Contohnya selain bunga ya, itu ada denda, ada biaya admin, dan biaya-biaya tersembunyi lainnya. Nah, ini juga jadi salah satu hal yang paling ditakutin kalau pinjol. Bunganya itu bisa berlipat ganda. Misal kalau si peminjam gagal bayar, itu bunganya bakal terus bertambah sampai utangnya itu membengkak guys. Dan bahkan bisa jauh dari pokok pinjaman. Gila gak tuh? Nah, untuk kasusnya Bang Viko, mungkin dia terjebak dari salah satu skema itu. Jadinya dia terbelit utang yang tinggi deh guys. Karena kalau pinjol itu telat bayar, itu bakal ada biayanya lagi guys. Ngeri deh pokoknya. Selain itu, bahayanya pinjol itu ada banyak juga loh guys. Apalagi yang gak ilegal. Yang pertama itu bisa bikin kecanduan pinjem. Jadi terkadang ada aja orang yang menganggap meminjam uang itu adalah cara yang instan mendapatkan uang. Ada tuh tipe orang yang setiap butuh uang terus kepepet, selalu pinjem dan pinjem. Atau hanya sekedar untuk memenuhi gaya hidup, itu juga bisa tergantung sama pinjem. Dan ini yang paling parah sih, ada orang yang suka minjem tapi nggak mau ngembaliin. Itu parah tuh. Terus bahaya yang kedua adalah membuat keuangan jadi tidak sehat.
Karena kalau minjem uang itu nggak cuma ngembaliin pokoknya aja, tapi pasti kena bunga gitu loh guys. Dan itu juga akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan. Cepet banget itu ngabisin uang di sana, cepet boncosnya di sana. Terus yang ketiga, dampak pinjol juga bisa jadi penyalahgunaan data pribadi. Terutama kalau pinjol itu ilegal ya guys. Data-data kalian bisa dipergunakan untuk hal-hal yang tidak jelas, bahkan untuk melakukan penipuan ke orang lain. So, please be careful. Bener-bener hati-hati banget untuk ngasih data pribadi ke orang lain ya. And the last one, ini bahaya yang paling relate kayaknya ya. Of course, kalau udah minjem itu pasti bakal banyak tekanan, tidur jadi nggak nyenyak, stres, nafsu makan berkurang. Itu pasti bakal kena mental banget sih guys kalau utang tuh udah membludak gitu. Intinya kalau bisa jangan pinjol ya guys ya. Kalau kepepet cari lembaga resmi yang pasti-pasti aja. Dan sekalipun mengharuskan untuk pinjol, cari yang emang udah terdaftar OJK ya guys ya. Terus juga jangan lupa pinjam sesuai kemampuan bayar supaya nggak stres. Meskipun pinjol ilegal itu tawarannya lebih menggiurkan, tapi jangan coba-coba deh guys ya, kalau kalian nggak mau tidurnya nggak nyenyak. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.